Hai teman-teman semua, yang terhormat Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Godsan Julperin Baban dengan NIM 2122010028, Prodi D3 Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang jenis-jenis komunikasi dari mata kuliah pengantar komunikasi. Keterampilan komunikasi sangat penting untuk tempat kerja yang sehat dan efisien. Sering dikategorikan sebagai soft skill atau interpersonal skill. Komunikasi adalah tindakan berbagai informasi dari satu orang ke orang lain atau sekelompok orang. Ada banyak cara berbeda untuk berkomunikasi, masing-masing memainkan peran penting dalam berbagai informasi. Dalam artikel ini, kami melihat lebih dekat pada berbagai jenis komunikasi dan bagaimana memperkuat keterampilan Anda di masing-masing. Pentingnya komunikasi. Kami menggunakan komunikasi setiap hari di hampir setiap lingkungan, termasuk tempat kerja. Apakah Anda mengangguk setuju atau menyampaikan informasi kepada kelompok besar? Komunikasi mutlak diperlukan saat membangun hubungan, berbagai ide, mendelegasikan tanggung jawab, mengelola tim, dan banyak lagi. Mempelajari dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dapat membantu Anda berhasil dalam karir, menjadikan Anda kandidat pekerjaan yang kompetitif dan membangun jaringan. Meskipun membutuhkan waktu dan latihan, keterampilan komunikasi dan interpersonal tentunya dapat ditingkatkan dan disempurnakan. Ada 4 jenis komunikasi utama yang kami gunakan setiap harinya. Yang pertama itu verbal, yang kedua non-verbal, yang ketiga tertulis, dan yang terakhir visual. Mari kita lihat masing-masing jenis komunikasi ini. Mengapa komunikasi itu penting dan bagaimana Anda dapat meningkatkannya untuk kesuksesan dalam karir Anda. Jenis komunikasi. Ada beberapa cara berbeda untuk berbagai informasi satu sama lain. Misalnya, Anda mungkin menggunakan komunikasi verbal saat berbagi presentasi dengan grup. Yang kedua, Anda mungkin menggunakan komunikasi tertulis saat melamar pekerjaan atau mengirim email. Lanjut, ada 4 kategori utama atau gaya komunikasi termasuk verbal, non-verbal, tertulis, dan visual. Yang pertama itu verbal. Komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Ini adalah salah satu jenis yang paling umum yang sering digunakan selama presentasi, konferensi video, dan panggilan telepon, rapat, dan percakapan satu lawan satu. Komunikasi verbal penting karena efisien, akan sangat membantu untuk mendukung komunikasi verbal dengan komunikasi non-verbal dan tertulis. Lanjut ke yang kedua, yaitu non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ini dapat digunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, Anda mungkin tersenyum secara tidak sengaja saat mendengar ide atau informasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Komunikasi nonverbal berguna saat mencoba memahami pikiran dan perasaan seseorang. Jika mereka menunjukkan bahasa tubuh yang tertutup seperti lengan disilangkan atau bahu membungkuk, mereka mungkin cemas, marah, atau gugup. Jika mereka menunjukkan bahasa tubuh atau terbuka dengan kedua kaki di lantai dan lengan di samping atau di atas meja, mereka cenderung merasa positif dan terbuka terhadap informasi. Yang ketiga, tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Ini membantu karena memberikan catatan informasi untuk referensi. Menulis biasanya digunakan untuk berbagai informasi melalui buku, pamflet, blog, surat, memo, dan lainnya.
Email dan obrolan adalah bentuk komunikasi tertulis yang umum di tempat kerja. Lanjut ke yang keempat, yaitu visual. Komunikasi visual adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Visual sering digunakan sebagai bantuan selama presentasi untuk memberikan konteks yang membantu di samping komunikasi tertulis dan atau verbal. Karena orang memiliki gaya belajar yang berbeda, komunikasi visual mungkin lebih membantu bagi beberapa orang untuk mengkonsumsi ide dan informasi. Untuk meningkatkan keterampilan komunikasi Anda, tetapkan tujuan pribadi untuk menyelesaikan hal-hal yang ingin Anda capai selangkah demi selangkah. Mungkin bermanfaat untuk berkonsultasi dengan manajer atau mentor terpercaya untuk mengidentifikasi area mana yang sebaiknya menjadi fokus pertama. Nah, ada juga komunikasi menurut kelangsungannya. Berdasarkan kelangsungannya, komunikasi dapat dibedakan menjadi yang pertama itu komunikasi langsung, di mana proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara, orang ketiga, ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh adanya jarak. Contohnya percakapan antara dua orang atau lebih yang mana mereka berada pada tempat dan waktu yang sama. Lanjut ke yang kedua, yaitu komunikasi tidak langsung. Proses komunikasinya dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. Contohnya itu komunikasi melalui telepon ataupun internet. B. Komunikasi menurut perilaku. Komunikasi merupakan hasil belajar manusia yang terjadi secara otomatis sehingga dipengaruhi oleh perilaku maupun posisi seorang. Menurut perilaku komunikasi dapat dibedakan menjadi yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasinya. Misalnya itu rapat, konferensi, seminar, dan sebagainya. Yang kedua itu komunikasi informal. Komunikasi yang terjadi dalam organisasi ataupun perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak mendapatkan pengakuan resmi yang mungkin tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi atau perusahaannya. Misalnya itu kabar buruk, desas-desus, dan sebagainya. Yang ketiga itu komunikasi non-formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, pekerjaan, organisasi, atau perusahaan, dan kegiatan yang bersifat pribadi, anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Misalnya rapat tentang ulang tahun perusahaan. Yang ketiga itu komunikasi menurut aliran. Komunikasi informasi merupakan muatan yang menjadi bagian pokok dalam komunikasi. Oleh karena itu, arah informasi tersebut akan menentukan macam komunikasi yang sedang terjadi. Komunikasi menurut aliran informasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama itu komunikasi satu arah atau simplex. Komunikasi yang berlangsung satu pihak saja atau one way communication. Pada umumnya komunikasi ini terjadi dalam keadaan mendesak. Yang kedua itu komunikasi dua arah atau duplex. Komunikasi ini bersifat timbal balik atau two ways communication. Dalam hal ini, komunikasi diberi kesempatan untuk memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya. Lanjut ke yang ketiga, yaitu komunikasi ke atas. Komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan. Yang keempat, komunikasi ke bawah. Komunikasi yang terjadi dari atasan ke bawahan. Yang kelima itu komunikasi ke samping. Komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan sejajar. D. Komunikasi menurut jumlah yang berkomunikasi. Yang pertama itu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi dengan diri sendiri, baik disadari ataupun tidak, misalnya berpikir. Yang kedua itu komunikasi perseorangan atau
interpersonal atau antar pribadi. Komunikasi yang terjadi secara perseorangan atau individual antara pribadi dengan pribadi tentang permasalahan yang bersifat pribadi juga. Sekian video dari saya, terima kasih.